Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Noval Jirozayanto dengan NIM akhir 058. Lalu ada teman-teman saya yaitu Jingga Sepira Arazea dengan NIM akhir 055. Lalu ada Nigel Jose Mourinho dengan NIM akhir 060. Lalu ada Munirati Rahmita dengan NIM akhir 073. Dan yang terakhir ada Ibrahim Saleh Harahap dengan NIM akhir 070. Hari ini kami akan menjelaskan hasil analisis kami terhadap putusan nomor 64 garing PDTG garing 2025 dan garing PNSKW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yanti. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kasus posisi atau kronologi perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor 64 garing PDT.G garing 2025 garing PN Singkawang. Yang dimana perkara ini bermula pada bulan Juni 2020 ketika seseorang bernama Jong Chung Chi dan juga Jong Mung Xiang membeli 4 bidang tanah kaplingan dari Luciana, seorang direktur PT Raja Wali Bintang Timur yang terletak di Jalan Tani, Gang Kelapa 2, Kecamatan Singkawang Barat. Yang dimana kesepakatan itu dituangkan dalam perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB tertanggal 8 April 2021 dengan total pembayaran sebesar Rp199.200.000. Yang dimana dalam perjanjian itu disepakati bahwa sertifikat tanah dan juga balik namanya itu akan diselesaikan dalam kurun waktu 1,5 tahun. Namun setelah hampir lebih dari 3 tahun sertifikat itu belum juga diterbitkan. Para penggugat itu telah beberapa kali menanyakan kejelasan kepada tergugat, tetapi selalu diminta untuk menunggu. Yang dimana akhirnya karena para penggugat itu merasa dirugikan, mereka itu menggugat ke Pengadilan Negeri Singkawang dan juga menuntut ganti rugi sebesar Rp750 juta, yang dimana terdiri dari kerugian material, imaterial, serta minta sita jaminan dan juga duangso. Dimana pihak tergugat itu membantah dengan adanya tuduhan wan prestasi tersebut. Kenapa? Karena menurut pihak penggugat, para penggugat itu belum melunasi pembayaran sebesar Rp126 juta dan berdasarkan perjanjian itu, jika itu menunggak lebih dari 3 bulan, maka perjanjian itu batal otomatis dan uang yang sudah diberikan sebesar Rp126 juta itu dinyatakan hangus. Sementara turut tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Singkawang menyatakan nggak berwenang untuk tidak berwenang karena objek tanah itu tuh belum bersertifikat, yang dimana upaya mediasi di pengadilan sebelumnya itu tidak berhasil, maka dari itu perkara itu dilanjutkan ke tahap pembuktian, yang dimana pokok sengketanya itu merupakan dugaan wan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah yang belum disertifikasi dan belum balik nama hingga perkara ini diajukan. Sekian dari saya mengenai kasus posisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan putusan ini, di sini saya akan membahas asas-asas perjanjian yang relevan terkait dalam putusan ini. Asas perjanjian yang relevan dalam kasus ini adalah asas konsensualisme yang menegaskan bahwa perjanjian sah karena ada kesepakatan para pihak. Selanjutnya, ada asas keseimbangan dan keadilan yang menuntut agar pelaksanaan perjanjian dilakukan secara adil, di mana kewajiban saling terpenuhi sesuai kesepakatan yang ada di awal. Dalam perkara ini, para hakim mempertimbangkan bahwa kewajiban tergugat masih bergantung pada pelunasan pembayaran dari penggugat. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam dasar hukum dan pertimbangan hukum yang relevan. Dasar hukum utama yang menjadi landasan gugatan ini adalah pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian dan pasal 1234 KUH Perdata tentang kewajiban dalam perikatan. Tapi yang menarik, majelis hakim tidak langsung memutus apakah telah terjadi wan prestasi atau tidak. Hakim justru fokus pada dokumen perjanjiannya, yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli atau PPJB. Hakim menilai PPJB ini adalah janji jual beli yang belum sempurna. Kenapa? Karena menurut fakta persidangan, para penggugat belum melunasi seluruh harga pembelian objek sengketa. Kemudian kita masuk ke dalam poin krusial, yaitu gugatan prematur. Disinilah inti putusan. Majelis hukum berpegangan pada asas hukum dan diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA yang menyatakan kewajiban penjual menyerahkan sertifikat baru timbul jika pembeli telah melunasi pembayaran secara penuh.
Karena pembayaran belum lunas, kewajiban penjual belum bisa ditagih. Akibatnya majelis hakim memutuskan bahwa gugatan para penggugat tidak dapat diterima atau NO. Keputusan NO ini memiliki makna penting, yaitu pengadilan tidak memutus substansi pokok perkaranya, gugatan dianggap prematur dan diajukan sebelum waktunya jadi. Dasar hukum putusan ini bukan pada sanksi penentuan prestasi, melainkan pada prinsip bahwa suatu gugatan perdata harus diajukan pada saat hak dan kewajiban para pihak telah timbul secara sempurna. Ini menjadi pelajaran penting. Sebelum mengajukan gugatan prestasi atas PPJB, pastikan dulu seluruh kewajiban Anda sebagai pembeli telah dipenuhi. Jadi kesimpulan dari putusan ini yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang berpendapat bahwa gugatan para penggugat diajukan sebelum waktunya atau prematur karena kewajiban pembayaran harga tanah kaplingan sesuai perjanjian belum dipenuhi sepenuhnya. Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli atau PPJB, hak penggugat atas balik nama sertifikat baru lahir apabila telah dilakukan pembayaran minimal 80% dari harga. Sedangkan kenyataannya para penggugat masih menunggak. Oleh karena itu, daliluan prestasi yang diajukan tidak terbukti secara hukum. Amar putusan menyatakan bahwa yang pertama, mengabulkan eksepsi tergugat sebagian, yang kedua, menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima, yang ketiga, menyatakan seluruh tuntutan lain seperti ganti rugi, sita jaminan, dan duang som tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Yang keempat, menghukum para penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp236.000. Dengan demikian, perkara berakhir dengan status gugatan ditolak secara formil atau NO, dan para penggugat masih berkewajiban memenuhi isi perjanjian sebelum dapat mengajukan gugatan kembali. Sebagai penutup, kami telah menyampaikan analisis putusan kami dengan sistematika yang dimulai dari uraian kronologi kasus, dilanjutkan dengan analisis dan argumentasi, serta diakhiri dengan kesimpulan. Terima kasih atas perhatiannya. Atas kurang dan lebihnya kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.